Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saat itu kami baru saja berusia remaja, 15 tahunan, dan Rizky 17 tahunan. Lagi asik-asiknya mencari tahu dunia luar. Usia kami memang selisih 2 tahun, tapi karena kami sering bermain bareng, perbedaan usia itu pun terasa teman seumuran. Kami mempunyai sifat yang sama-sama suka ngebanyol, selengean. Mungkin itu hanya membuat kita cocok lebih seperti kakak buatku. Mungkin karena usianya yang lebih dewasa. Seringkali ia mengalah dengan sifat kelabakanku. Tapi ini bukan cerita tentang pertemanan Oji dan Rizky. Melainkan ini adalah cerita petualang kami yang bertahan antara hidup dan mati di alam gaib. Hingga Oji harus kehilangan sahabat Oji. Cerita ini seperti drama, seperti di dalam film, dan Oji pun berharap seperti itu. Oji harap Oji hanya mimpi, tertidur setelah nonton film horor, dan saat bangun Oji masih bisa bermain dengan Rizky. Tapi inilah takdir, semua sudah tertulis olehnya. Pada suatu malam, tepatnya malam minggu, itu adalah malam spesial bagi kami para ABG, khususnya untuk Rizky yang sudah mulai tertarik pada lawan jenisnya. Kalau buat Oji, maklum karena Oji masih jomblo dan belum mengerti cinta-cintaan. Jadi semua malam itu berasa biasa-biasa saja. Terdengar suara klakson dan knalpot bising dari luar rumah. Aku tahu itu pasti suara motor Rizky. Sengaja aku gak keluar karena saat itu gak tahu kenapa, rasa males banget untuk keluar. Lagi dan lagi, suara itu terus saja dibunyikan. Hingga terpaksa aku keluar karena gak enak dengan tetangga. Berisik! Sedikit agak kasar, tapi itulah anak muda. Dia pun tahu kalau aku bercanda. Alah, ABG kok masih kucel aja? Ucapnya sambil menggelengkan kepala. Biarinlah, biar kucel tapi tetap ganteng. Lagian mau kemana itu? Rapi amat. Percuma rapi juga, tetap aja buluk. Sautku sambil ketawa. Rizky pun ikut tertawa. Ya begitulah bercandaan kami. Udah sana siap-siap. Gih, temenin aku yuk. Bujuk Rizky sambil memelas. Emang mau kemana sih kamu? Serius amat? Ya elah, ini kan malam mingguan coy. Malam minggu. Iya terus? Nih bocah, gak gaul amat sih. Makanya jangan ngejomblo aja. Rizky tertawa puas setelah mengejekku. Kami pun berangkat, tapi berhubung jalan raya rusak, kami pun melewati jalan pintas. Namun jalanan ini masih persawahan, tidak ada rumah, tidak ada orang dan gelap. Hanya lampu dari motor Rizky yang jadi penerangan. Rumah gebetan Rizky lumayan jauh, tapi masih satu kota sih, hanya beda daerah saja. Ki, yang benar saja kita lewat sini. Tanyaku agak enggan untuk melewatinya. Kenapa? Kamu takut ya? Tenang aja, gak ada setan yang doyan kamu. Ucapnya sambil tertawa meledek. Rizky tahu kalau aku indigo, makanya dia sering meledek karena saya penakut. Bukan gitu bodoh, kalau ada begal gimana? Udah tenang aja kan, kamu punya pasukan jin. Tertawanya semakin puas saja. Dasar lu, ucapku sambil kutoyor kepala Rizky. Ki, jangan ngebut, aku masih pengen hidup. Tapi Rizky tidak menghiraukan dan menambah meliuk-liukan motornya. Dan dari arah depan seperti ada orang yang melayang sambil mengulurkan tinjuan. Dan benar saja, seketika kami pun terjatuh. Dan saat kami terbangun, ada satu pria yang memandangi kami dan terus melototi kami. Aduh, apa
Apa kita tabrakan ya? Tanyaku dalam pikiran. Rizky pun terbangun. Ji, kamu gak apa-apa? Tanyanya yang terlihat cemas. Iya gak apa-apa. Kamu sendiri gimana? Sial banget tuh orang. Ngapain liatin kita kayak gitu? Terlihat Rizky yang mulai emosi. Tampaknya akan ada keributan. Udah Ki, kita jangan sampai ribut di sini. Kita juga yang salah. Cegahku karena melihat Rizky yang sangat emosi. Tiba-tiba ada cairan yang jatuh mengenai tanganku. Hah? Darah? Lalu aku mengecek kepalaku dan benar saja kepalaku bocor. Oji, kamu berdarah. Rizky tambah khawatir dan memandangi orang tersebut. Orang itu pun tak berhenti memelototi kami yang membuat Rizky tak bisa dihentikan lagi. Situasi pun tidak bisa dikendalikan dan benar saja Rizky berniat menghampiri orang itu. Tapi saat didekati, orang itu lari dan Rizky pun mengejarnya. Karena aku khawatir akan terjadi apa-apa pada Rizky, aku pun menyusulnya. Kita saling mengejar dan... Kemana orang itu? Tiba-tiba orang itu menghilang, padahal jarak kami tidak terlalu jauh. Aku dan Rizky kehilangan jejak dan terus saja mencari. Pada saat kejadian, saya tidak memikirkan motor Rizky yang tertinggal dan saya nggak ngeh kalau sedari kejadian motor itu nggak ada. Udah lagi, nggak usah kita kejar, balik aja yuk. Tapi Rizky seakan tidak menghiraukan ajakanku dan tiba-tiba Rizky pun terhenti dari pencariannya. Ji, lihat di depan sana, itu lampu apa ya? Tanya Rizky sambil menunjukkan banyaknya lampu di depan sana. Tampak seperti kerumunan rumah warga, tapi setahu saya di jalur jalan itu hanya ada pesawahan. Karena biar gimana pun daerah yang ingin dituju Rizky masih sekitar satu daerah dekat yang sering juga kita lewati sini. Karena penasaran kami pun mendekatinya. Nampak jalan yang kita lalui sangat berbeda dengan biasanya. Dan betapa kagetnya saya saat melihat kerlipan lampu yang saya kira rumah warga ternyata sebuah obor dan banyak keramaian orang berlalu lalang. Hah? Pasar malam? Aku pun terheran karena di sawah-sawah ada pasar malam dan lampunya memakai obor. Wah, rame banget Ci pasar malamnya. Rizky yang begitu kegirangan, lain denganku yang sedari tadi udah ngerasa gak enak. Udah pulang aja yuk Ki, kepalaku sakit banget nih. Lain kali kan masih banyak pasar malam. Bujuku pada Rizky, padahal aku tidak merasakan apa-apa kepada kepalaku yang berdarah ini. Gak asik banget sih kamu ini. Sekalian udah ada di sini, kita lihat sebentar yuk. Rizky begitu antusias sehingga terpaksa aku mengiyakan ajakannya. Kami pun mulai memasuki pasar itu. Di tengah-tengah banyak orang penjual dan pembeli. Ki, kamu merasa ada yang aneh gak sih? Mulai deh. Kenapa? Ada Ratu Jin nyamperin kamu? Ledekku sambil tertawa. Lihat deh, masa di tengah sawah ada pasar malam? Dan kenapa lampunya obor? Kayak orang dulu aja. Jelasku sambil berbisik, karena orang-orang di sini terlihat aneh. Mereka terus saja memperhatikan kami. Ya wajar aja pasar malam tuh ada di mana-mana. Tuh buktinya rame biar di tengah sawah juga. Kalau pakai obor mungkin karena jauh dari rumah penduduk. Kata Rizky meyakinkan saya. Nah itu Ki, maksud saya. Ini kan jauh dari rumah penduduk, tapi kok bisa ada pasar malam dan rame gini? Bawel banget sih kamu. Terus maksud kamu itu semua setan? Terus aku juga indigo dong. Ucapnya sambil tertawa puas. Ia terus saja ngeledek. Bener juga ya, Rizky juga bisa melihat kalau mereka setan, Cok. Iya ya, gak mungkin juga Rizky bisa melihat mereka kalau mereka setan. Dan mana mungkin aku bisa melihat setan sebanyak itu. Keraguanku begitu kuat untuk tidak terus memasuki pasar tersebut. Tapi aku berusaha meyakinkan diri seperti apa yang dikatakan Rizky. Kami pun terus berjalan menelusuri pasar tersebut.
begitu panjang dan padat penduduk yang mengunjungi pasar itu. Dalam hati selalu saja merasa was-was dan tidak nyaman, apalagi melihat mereka yang sedari kami masuk selalu seperti memperhatikan kami. Aku lihat di kanan kiriku, semua penjualnya menjual kue dan berbagai makanan. Ya, semuanya menjual makanan, tidak seperti pasar malam pada umumnya yang ada penjual pakaian, mainan, dan lainnya. Tampak semua penjual ramai dikerumuni pembeli. Tapi, bukan pembeli, mereka hanya memakan dan pergi. Saat kuperhatikan, tidak ada satupun orang yang membayar. Apa semua ini gratis? Dalam pikiranku yang tidak bisa berhenti berprasangka. Tiba-tiba ada salah satu pedagang yang memanggilku. Tidak. Pedagang itu hanya melambai-lambaikan tangannya. Apa mungkin dia bisu? Entahlah. Sambil menghela nafas panjang, ku coba berpikir positif. Ci, itu dipanggil. Ayo ke sana. Siapa tahu kita mau dikasih gratisan. Rizky yang menarik-narik tanganku sambil berlarian menuju pedagang tersebut. Gus, dasar muka gratisan, maunya digratisin aja. Emangnya yang jual emak kamu? Lucu. Aku yang sambil bercanda untuk mencairkan suasana, biar gak menakutkan. Kami pun sampai di kedainya. Kenapa, Mak? Tanya aku. Tapi sesampainya di sana, perempuan itu langsung menyodorkan kuenya yang berada di nampan. Tanpa menjawab yang kutanyakan. Apa ini gratisan? Tanya Rizky. Dan perempuan itu hanya mengangguk. Dan dengan senangnya Rizky langsung mengambil kue tersebut. Makasih Mbak, kebetulan lagi lapar. Buru Ci, ambil, cobain makanannya sini, mumpung gratisan, kata Rizky yang sambil memakan kue dan memberikan satu kue kepadaku. Aku pun mengambil kue yang Rizky kasih. Aku hanya mengangguk dan sedikit tersenyum ke cewek tersebut sebagai isyarat rasa terima kasih. Tapi perempuan tersebut hanya menunduk dan mengayunkan badannya seperti malu-malu. Dan saat kue itu ingin kumakan, entah kenapa mata ini terasa gatal sampai gak kerasa ingin rasanya kukucek-kucek. Aku pun mengucek-ngucek mata dan tak sengaja kue itu pun terjatuh. Saat aku hendak mengambilnya, baru saja aku membungkuk dan tangan ini hampir meraih kue itu. Hah? Begitu kagetnya aku saat kue yang ingin kumakan itu berubah menjadi kotoran manusia. Seketika aku teringat Rizky yang sedari tadi lahap makan kue-kue itu. Aku pun langsung bangun dan melihat Rizky. Benar saja, hampir saja Rizky akan melahapnya lagi. Jangan Ki. Langsung saja ku tampel kue itu hingga semua kue yang ada di nampan itu semua jatuh. Kenapa sih kamu Ci? Kenapa kuenya dibuang? Rizky membentakku seperti orang yang tak pernah makan kue saja dia. Tolol, kue yang kau makan itu kotoran manusia. Gak sopan banget sih kamu. Kue enak gitu, gak boleh ngehina makanan kan? Jadi mubazir. Rizky jongkok dan memunguti lagi kue-kue yang berserakan itu. Dan dia kembali memakannya. Dan dia kembali memakaninya. Aku yang melihatnya begitu mual dan ingin muntah. Tapi aneh, di tempat itu aku gak bisa muntah. Karena gak tahan melihat Rizky yang begitu lahapnya memakan kue tersebut. Aku pun memutuskan untuk pulang. Terserah kamu aja lah. Makan tuh semuanya kotoran manusia. Pokoknya aku mau pulang. Baru saja aku membalikkan badan, tiba-tiba semua kerumunan orang itu menjadi bentuk yang tidak beraturan. Dan semua dagangan yang tersedia itu menjadi kotoran dan bangkai serta tulang belulang. Aku pun segera membalikkan badan bermaksud menarik Rizky dan lari bersamaku. Tapi saat kulihat muka Rizky yang begitu menjijikkan, mulutnya dipenuhi dengan kotoran. Dan perempuan yang memberi kue itu ke kita terlihat meringkuk seperti memakan sesuatu. Aku terus mengamati perempuan di sebelah Rizky itu dan betapa ngerinya
saat kulihat perempuan itu sedang memakan isi jeroan manusia. Aku bingung harus lari kemana, karena aku berada di tengah-tengah makhluk tersebut. Tubuh ini gemetar begitu kuat, kepala pusing, dan udah mulai lemas. Aku sangat berharap pada saat itu aku akan pingsan, dan saat terbangun aku sudah ada di rumah. Tapi itu tidak terjadi padaku. Kejadian itu masih saja berlanjut. Kupejamkan mata dan kurai tangan Rizky. Sambil berlari aku berteriak. Suara tawa mereka yang membuat mulutku tidak bisa berhenti menjerit. Kenapa sih kamu, Ji? Kamu sakit ya? Iya, aku tahu kepala kamu kepentok dan berdarah, tapi bukan berarti kamu jadi gila. Terserah kamu mau nganggap aku apa, yang penting kita harus keluar dari sini dan pulang. Sambil menangis, aku tahan emosi karena perkataan Rizky. Aku berpikir ribut di tempat seperti itu hanya akan memperkeruh keadaan. Ya udah, kita pulang. Rizky mengiyakan karena aku nangis. Seperti kataku, dia sedikit dewasa, gak mungkin tega kalau ngelihat aku udah nangis. Ji, lihat deh, itu kayak orang yang nabrak kita tadi deh. Rizky menunjukkan seseorang di antara kerumunan hantu tersebut. Jangan Ki, kita gak boleh masuk lagi ke pasar itu. Kulihat orang itu mukanya hancur, dengan rambut dan kulitnya mengelupas, dan mulut yang lebar menganga. Aku pun langsung memalingkan muka karena gak kuat ngelihatnya. Lihat tuh Ji, orang itu melototin kita terus. Kurang ajar banget dia. Rizky yang terlihat begitu emosi dan berlari menghampirinya. Jangan dikejar Ki. Rizky terus saja mengejarnya seakan tidak menghiraukan laranganku. Kulihat Rizky memasuki lagi pasar itu. Aku pun terpaksa berlari mengejar Rizky. Karena tidak mungkin aku keluar meninggalkannya sendiri. Tiba-tiba Rizky terhenti di depan sebuah panggung seperti panggung pernikahan. Sial, orang itu hilang lagi, Ji. Kalau dapat, aku hajar habis tuh orang. Udah lagi, jangan diperpanjang lagi. Aku yang tahu kalau yang dikejar Rizky itu adalah setan. Tiba-tiba ada perempuan cantik banget turun dari panggung pengantin tersebut. Dan karena saking takjubnya, dia seperti sudah menghipnotisku. Hati terasa melayang dan jantungku deg-degan. Mungkin ini seperti orang yang baru pertama merasakan jatuh cinta. Perempuan itu pun turun mendekat perlahan sambil tersenyum. Allahu Akbar. Gak kerasa kalimat itu keluar dari mulutku. Seketika dia menjerit. Jangan pernah kau ucapkan kalimat itu di sini. Dia terlihat begitu marah dan kesakitan. Kenapa dia melarangku mengucap takbir? Gumamku. Dan tiba-tiba aku pun terbawa lagi di dalam pasar tersebut. Di mana Rizky? Sambil mataku mencari ke semua arah dan mataku tertuju pada tiang yang dijaga seseorang yang sangat besar. Apa itu? Siapa orang yang terikat itu? Dalam hatiku bertanya-tanya sambil terus ku amati pria yang terikat itu. Hah? Rizky? Aku terus memperhatikan untuk memastikan pria yang terlihat seperti Rizky itu. Ki! Rizky! Aku terus berteriak dan memanggilnya. Tampak pria itu menunduk dan menangis seperti ingin meminta tolong, tapi dia tidak bisa berkata. Astagfirullah, itu Rizky kan? Tanyaku ke perempuan itu. Perempuan itu tertawa sangat melengking yang membuat kepalaku pusing mendengarnya. Tapi aneh, aku gak ngerasain merinding. Seketika aku ilfil, gak jadi jatuh cinta sama perempuan itu. Seketika kerumunan mayat hidup itu pun berkerumun mengelilingiku, hingga posisiku di tengah sangat dekat dengan mereka. Kalian harus menggantinya. Terus saja perempuan itu mengatakannya sambil terus mendekatiku. Apa yang harus kita ganti? Sambil kupejamkan mata, aku menanyakan apa yang dimaksud perempuan itu. Saat aku membuka mata, sosoknya berubah menjadi sosok menakutkan.
matanya yang bulat menggantung hampir ke mulut, dan mulut itu seperti pipi yang bolong hingga terlihat gigi-giginya. "Kalian sudah merusak acaraku," suaranya yang seperti mendesis serak-serak basah. Kembali kupejamkan mata karena aku ketakutan. Jangan dekati aku, pergi. Tangannya yang seperti sudah menyentuhku. Dan saat ku beranikan diri membuka mata, karena kuku-kukunya yang sudah berasa di leher seakan ingin mencekikku. Seketika aku berteriak. Betapa kagetnya aku saat yang pertama kulihat adalah lubang hitam. Lubang bola mata yang menggantung itu. Perempuan itu pun berhasil meraihku. Tangannya begitu cepat meraih leher. Aku tidak bisa berbicara lagi. Tak satu kata pun bisa kuucap. Tubuhku lemas dan hanya bisa melihat perempuan itu yang semakin erat mencekiku sambil memperhatikan. "Lepaskan anak itu." Tiba-tiba ada suara seorang laki-laki. Cekikan itu pun berhenti. "Beraninya kamu masuk wilayah kekuasaanku." Perempuan itu terlihat marah dan mendesis. Perempuan itu tidak melepaskanku, walau cekikannya sudah sedikit meregang. Aku pun sedikit demi sedikit menengokkan kepala untuk melihat siapa pria tersebut. Tampak seorang pria gagah berotot besar dan tinggi. Siapa dia? Apa dia ingin menolongku? Suara dalam hati, karena saat itu aku sudah tidak bisa bergerak ataupun berbicara. "Ini wilayahmu, tapi anak ini milikku." Pria itu juga menginginkanku. Aku kira dia ingin menyelamatkanku. Apa maksudnya ini? Pikiranku yang penuh tanda tanya. Dan perempuan itu kembali meraih tubuhku dan tangannya kembali mencekiku. "Yang sudah masuk wilayahku adalah milikku. Mereka sudah merusak acara perkawinanku dan mereka harus membayarnya," tegas perempuan itu sambil menghadapkanku ke pria itu. Kini aku bisa semakin jelas melihatnya. Pria itu tersenyum tipis seolah mengerti dengan isyarat mataku yang meminta tolong. "Baik, karena ini wilayahmu, aku tidak akan berbuat apa-apa. Biar anak itu sendiri yang akan melawan." "Hah? Apa maksudnya? Apa yang sudah kami rusak? Apa pasar malam itu adalah acara pernikahan?" Aku yang merasa bingung mendengar penjelasan hantu perempuan itu. Pria itu pun menghilang. Saat aku sedang berpikir, kalau percuma saja berharap pertolongan dari makhluk seperti itu, mereka sama saja. Setelah pria itu menghilang, hantu perempuan itu kembali meraih leherku. Tangannya yang busuk dikerumuni banyak belatung, bernanah, bercampur darah, mengeluarkan bau bangkai yang sangat menyengat. Matanya yang bolong dan menggantung menatapku dengan dekat. Menjijikan, rasanya aku ingin muntah, tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa diam dan seperti lunglai. Tangannya semakin erat mencekiku dan sedikit demi sedikit mengangkatku semakin ke atas. Kakiku yang awalnya menapak tanah semakin tinggi ke atas. Mata ini tak terasa menangis, seperti memohon agar hantu itu berbelas kasih. Tapi yang namanya setan mana punya hati. Aku mulai pasrah karena gak mungkin ada yang menolongku. Aku mulai hilang harapan. Apakah di usiaku yang baru 15 tahun harus mati dan menjadi seperti mereka? Ya Tuhan, aku ikhlas jika memang takdirku harus mati. Tapi aku tidak akan pernah ikhlas jika harus mati di tempat seperti ini, ucapku dalam hati. Karena aku tak bisa mengucapkan satu kata pun. Aku hanya bisa menatap, menyaksikan semua yang terjadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali kuucapkan dalam hati, seperti menyiapkan untuk mati. Hantu itu masih saja mencekiku, semakin sakit dan sesak, semakin keras sambil tertawa. Aku pun memejamkan mata karena tidak kuat terus melihat makhluk itu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus saja berulang-ulang ku baca dalam hati. Dan tiba-tiba terdengar suara.
Oji, Oji, Oji. Suara itu memanggilku 3 kali. Ada di mana kamu, nak? Kalau dengar suara bapak, dengarkan. Suara itu semakin jelas di telinga, tapi apa hantu itu nggak dengar? Lalu cahaya kebiruan yang tadi masuk ke tubuhku itu keluar, tepat di hadapan setan itu. Setan itu pun langsung melepaskanku, hingga tubuhku terjatuh tergeletak di tanah. Setan itu pun menutupi matanya dengan kedua tangannya. Aku pun terbatuk-batuk karena dada ini terasa begitu panas dan sesak. Perlahan aku mencoba bangun. Aku berpikir ini waktu yang tepat untuk kabur. Saat aku baru saja bangkit dan mencoba untuk lari, aku teringat Rizky. Kulihat dia yang sedari tadi melihatku. Aku berusaha mendekatinya, namun Rizky menggelengkan kepalanya, seakan dia melarangku untuk mendekatinya. Cahaya itu perlahan meredup dan hantu perempuan itu tidak lagi kesilauan. Aku bingung harus bagaimana. Apa aku harus lari seorang diri dan meninggalkan Rizky? Aku mencoba berjalan dengan sedikit demi sedikit, berniat kabur terlebih dahulu meninggalkan Rizky. Aku kira aku masih berada dalam dunia nyata. Setidaknya aku ingin pergi mencari bantuan untuk menolong Rizky. Aku pejamkan mata dan berlari menabrak semua kerumunan hantu itu. Sangat panjang dan padat sekali. Sesekali ada hantu lain yang menghalangi, tapi aku berusaha menghindar dan melewatinya. Cepat keluar, harapku di dalam hati. Namun kerumunan hantu itu seolah tidak habis-habis. Jantung ini berdetak sangat kencang, khawatir kalau hantu perempuan itu akan mengejarku. Tawa mereka yang begitu melengking, begitu membuat kepalaku terasa sangat sakit. Saat tak lagi ku dengar suara mereka, aku pikir aku sudah berhasil melewati mereka. Perlahan ku coba membuka mata, dan saat mataku terbuka, tangan hantu wanita itu langsung mencekiku. Kalian tidak akan kulepaskan. Hantu itu berhasil menangkapku lagi. Aku berusaha melawan, tapi cengkramannya begitu kuat. Tanganku bersentuhan dengan tangan yang menjijikan itu, bermaksud untuk melepaskan cengkramannya. Lalu hantu itu kembali membawaku ke dalam kerumunan mayat-mayat hidup dan melemparku hingga tersungkur dan jatuh tepat di bawah kaki seseorang. Tubuhku terguling hingga mengenai kaki tersebut. Kaki siapa ini? Dalam hatiku bertanya. Aku mencoba untuk terbangun, tapi semua tubuh ini terasa sudah remuk. Tubuhku hanya menggelepar ke tanah, berasa sakit semua. Oji, bangun Oji, pergilah tinggalkan aku. Terdengar suara tak asing berasal dari atas. Siapa dia? Aku semakin penasaran, perlahan ku coba bangkit. Ku tahan rasa sakit di seluruh tubuhku, hingga aku berhasil berdiri. Betapa kagetnya aku saat kulihat wajah temanku. Iya, orang itu adalah Rizky. Matanya yang putih semua dan darah yang terus mengalir dari pelipis matanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rizky? Kejadian ini membuatku semakin bingung. Lalu Rizky tersenyum padaku. Aku beranikan diri untuk berbicara pada sosok yang seperti Rizky itu. Apa kamu beneran Rizky, sahabatku? Tanyaku kepada sosok itu, dan dia hanya mengangguk sambil menangis. Aku pun tak sanggup menahan tangis sambil menutup mulut mendengar pernyataan makhluk tersebut. Ya Tuhan Ki, apa yang sedang terjadi sama kamu Ki? Oji, pergilah, pulanglah dan sampaikan maafku untuk semua keluargaku. Dia tidak menjawab hal yang kutanyakan. Dan dia malah memohon untuk aku pergi meninggalkannya. Hantu itu kembali mendekati kami. Kalian milikku dan selamanya akan menjadi budakku. Ayo Ki, kita lari dari sini. Aku berusaha melepaskan Rizky yang terikat pada tiang yang menjulang tinggi. Ya, lokasi di sini seperti panggung pengantin yang tiangnya menjulang sangat tinggi. Seperti yang di film-film Mahabharata. Tapi ikatan itu begitu kuat, ditambah aku yang tidak bertenaga, masih lemes.
sehingga begitu sulit untuk melepaskan Rizky. Lalu seseorang dengan postur tubuh yang sangat besar datang dari balik tiang itu. A'udzubika kalimati min syarri ma khalaq. Lisanku tiba-tiba ringan mengucapkan kalimat itu. Lisan yang tadinya keluh tidak bisa berkata apapun, kini menjadi mudah. Mungkin karena rasa keinginan untuk menolong Rizky yang begitu sangat kuat, yang mengurangi rasa takutku, hingga aku bisa berbicara kembali. Allahu Akbar. Lalu makhluk besar itu terpental sangat jauh. Semua makhluk itu kepanasan, tapi lain dengan hantu wanita itu. Ia hanya mengerang sebentar dan menutup telinganya yang runcing. Ya, telinga hantu itu sedikit runcing ke atas. Berbeda dengan kita manusia. Lalu dengan cepat dia terbang melesat. Aku pun berhasil diraihnya. Kali ini aku tidak dicekik, hanya saja tangannya yang menjijikan menutup mulutku. Beraninya kamu menyebut nama itu di sini. Kukunya yang terasa begitu tajam mencengkram pipiku. Sangat menjijikan. Kini baunya bukan hanya bisa kucium, tapi dapat aku rasakan. Rasanya begitu pahit. Perutku sangat mual, seakan seperti diaduk-aduk. Dan tiba-tiba aku mendengar seseorang mengaji. Terdengar orang-orang mengaji untukku, dan kalimat Al-Fatihah itu berubah menjadi cahaya. Tubuhku pun mengeluarkan cahaya yang membuatku sulit percaya dengan semua yang kulihat ini. Panas, panas! Semua makhluk itu mengeliat seperti cacing kepanasan. Hentikan! Hantu perempuan itu melepaskan cengkramannya dan mengerang kesakitan. Oji, pulanglah nak, ikuti cahaya itu. Suara lelaki itu kembali kudengar, dan cahaya itu memusar, bertambah besar seperti lubang hitam, sangat menyilaukan. Dalam cahaya itu aku melihat seseorang sedang terbaring di suatu tempat. Aku terus memperhatikan siapa yang terbaring itu. Ya, itu seperti aku. Betapa kagetnya saat kulihat wajahnya seperti aku. Dan di sebelah cahaya itu muncul orang tua dan pria yang berbadan kekar yang tadi meninggalkanku. Mereka tersenyum sambil melambaikan tangan seperti menyuruhku untuk masuk ke dalam lubang itu. Oji, sini, pulang. Orang tua itu mengajakku, tapi aku bingung harus percaya dan menurutinya atau tidak. Sedangkan salah satu dari mereka, pria berotot besar itu, dia pernah meninggalkanku. Aku berpikir keras, takut mereka sama dengan hantu-hantu itu. Aku terus memperhatikan kedua orang tersebut, terlihat sangat berbeda dengan makhluk-makhluk itu. Mereka tidak menyeramkan. Saat aku masih berpikir, Oji, pergilah Oji. Rizky menyuruhku mengikuti mereka. Ayo Ki, kita pergi bareng. Aku bergegas melepas ikatan yang mengikat Rizky. Ikatan itu masih sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seketika ikatan itu terbuka. Aku pun segera menarik tangan Rizky dan berlari melewati setan-setan yang masih kepanasan. Hantu perempuan itu terus saja memperhatikan kami, seakan geram. Hentikan! Sambil mengerang, dia terus saja meminta berhenti. Sesampainya di depan lubang itu, kedua orang itu memintaku untuk segera masuk. Ayo Ki, kamu duluan. Aku ingin memastikan sahabatku selamat terlebih dahulu. Lalu Rizky pun hendak memasukinya. Baru saja Rizky melangkahkan kakinya, kedua orang itu pun mencegah dan melarang Rizky untuk masuk. Kenapa? Dia temanku. Aku tidak akan pergi sendiri. Tanyaku pada mereka. Kamu akan mengetahuinya, jawab kakek itu. Lalu dari kejauhan, hantu wanita itu merayap mendekati kami sambil mengerang kesakitan. Ia dengan cepatnya merangkak. Cepat masuk, tegas kakek itu. Ayo Ki, kita masuk bareng. Aku langsung menarik tangan Rizky, tapi saat kami memasukinya, selangkah lagi masuk. Seketika Rizky merintih kesakitan. Rizky pun menghentikan langkahnya. Kenapa? Belum selesai aku ngomong, Rizky mendorongku hingga masuk ke dalam lubang itu. Terlihat Rizky tersenyum sambil melambaikan tangan
seakan itu tanda perpisahan terakhir kita. Gelap, sangat gelap. Di mana ini? Dalam hati aku bertanya-tanya, karena entah kenapa mulut dan tubuhku terasa sulit untuk digerakkan. Dan tiba-tiba saja peristiwa terakhir dengan Rizky terlintas kembali, sangat jelas. Jangan Ki, tidak, Rizky! Terus saja aku menyebut namanya, lalu aku pun terbangun. Pak, Oci sudah sadar Pak, cepat panggilkan dokter. Ayah pun berlari segera memanggilkan dokter. Di mana ini? Aku bertanya kepada sosok yang seperti ibuku. Tidak, kali ini dia memang ibuku. Syukurlah kamu sudah siuman, Oci. Siuman? Emang Oci kenapa, Bu? Tanyaku kepada ibu sambil ibu memeluk dan mengusap-usap rambutku. Oci, tenang dulu ya, Oci. Oci gak boleh mikir macam-macam dulu. Lalu ayah datang dengan dokter, dan dokter itu pun langsung memeriksaku. Ini nanti obat Oci minum ya. Sekarang Oci harus banyak istirahat, tegas dokter itu setelah selesai memeriksaku. Aku memperhatikan seluruh ruangan di setiap sudut. Oh, ini rumah sakit. Sejak kapan aku di sini? Tanyaku dalam hati. Lalu tiba-tiba aku mengantuk banget. Mungkin efek dari obat yang dokter suntikan tadi, dan aku pun tertidur. Oci, terdengar suara orang memanggilku. Suaranya seperti aku kenal. Rizky, benarkah itu Rizky? Terlihat Rizky tersenyum dan melambaikan tangan. Tapi siapa makhluk yang di belakangnya? Terlihat dua makhluk mengawalnya. Kaki Rizky terantai. Saat aku menghampirinya, Rizky pun semakin menjauh. Dia masih saja tersenyum dan melambaikan tangan. Ki, jangan pergi Ki. Rizky, jangan pergi Ki. Oci, bangun Oci. Terdengar suara ibu membangunkanku. Aku pun terbangun dan menangis memeluk ibu. Ibu pun membalas pelukanku. Tenang Oci, istighfar. Ibu yang mencoba menenangkanku. Rizky mana Bu? Rizky mana Bu? Tanyaku sambil menangis. Lalu ibu menatap ayah. Pak, tolong panggilkan Ki Harso. Baik Bu. Ayah pun pergi menjemput orang itu. Dan beberapa jam kemudian ayah datang bersama Ki Harso. Hah? Kakek itu? Iya, kakek yang menolongku di pusaran cahaya yang seperti lubang hitam itu. Gimana? Udah sembuh nak? Dia menyapa aku sebagai awal pembicaraan. Alhamdulillah kek, baik. Aku menjawabnya sambil terheran-heran. Udah nak, gak usah dipikirkan, yang penting sudah selamat. Lalu aku hanya membalasnya dengan mengangguk. Kakek itu pun duduk di sampingku. Coba sini lihat. Lalu kakek itu memegang tengkuk leherku. Dan tiba-tiba, ah, panas kek, panas. Leherku terasa panas sekali. Diam dulu, ditahan sebentar. Anak kami kenapa Ki? Tanya kedua orang tuaku. Anak sampean ini istimewa, lain dari anak-anak yang lain. Maksudnya Ki? Kedua orang tuaku kebingungan. Sudah, diam dulu. Kakek itu terus saja memegang tengkukku yang semakin panas. Udah nak, udah enakan belum? Udah kek, terima kasih. Tubuhku sekejap berasa ringan. Rasa sakit di leher saat dicekik hantu itu pun sudah tak terasa. Kakek ini siapa? Mana teman kakek yang kekar itu? Aku menanyakan pria yang berotot besar itu. Kakek itu hanya membalas dengan senyuman, dan kakek itu berpamitan untuk pulang. Saat kakek itu hendak keluar, baru saja dia membuka pintu. Tunggu kek, Oci ingin menanyakan sesuatu. Oci teringat dengan Rizky. Kakek itu pun berhenti dan kembali duduk di dekat Oci. Ibu sama ayah bisa tolong tinggalin kakek sama Oci enggak? Oci ada bisnis sama kakek, pintaku sambil bercanda. Lalu ibu dan ayah saling tatap, dan kakek itu mengangguk. Kedua orang tuaku pun keluar. Kek, Oci mau tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Oci? Siapa hantu perempuan itu kek? Dan kenapa kakek melarang Rizky masuk lubang itu?
Sekarang di mana Rizky, kek? Tanyaku yang beruntun karena bingung dengan semua yang udah terjadi itu. Apa Oci sudah siap mendengarnya? Tanya kakek itu. Kakek itu pun mulai menceritakannya. Nak Oci, kamu tadi kecelakaan. Motor kalian menabrak pembatas jalan. Kalian terpental di sawah. Dan warga yang menemukan kalian. Kakek yang kebetulan lewat dan setelah melihat Oci, kakek tahu Oci punya kelebihan. Kakek yang bawa Oci ke keluarga Oci. Hantu perempuan itu adalah Ratu Rangon, penunggu pohon sengon besar itu. Oci dan teman Oci udah merusak acara mereka. Kalian udah menabrak kekasih hantu itu dan membunuhnya. Hah? Apa yang kita bunuh, kek? Tanyaku karena masih belum memahaminya. Ini bangkai ular itu kakek temukan di roda sepeda motor kalian. Kakek itu menunjukkan bangkai ular yang sudah hancur. Karena bangkai ular ini, kakek bisa menemukan keberadaan kalian. Sambung kakek itu. Ih, udah sana kek, jangan deket-deket, Oci takut ular. Kakek itu tersenyum lalu terdiam. Lalu bagaimana dengan Rizky, kek? Kenapa kakek berhenti ceritanya? Lalu kakek itu mendekat dan memeluk Oci. Sabar ya nak, temanmu meninggal di tempat kejadian. Saat warga menemukan kalian, temanmu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Oleh karena itu kakek nggak bisa menolongnya, karena dia sudah berbeda alam dengan kita. Tegas kakek itu, lalu aku pun tak bisa menahan tangis. Tidak, kek. Rizky, Rizky! Aku terus berteriak sambil menangis. Lalu kedua orang tuaku masuk mendengar tangisanku. Oci kenapa, Ki? Kedua orang tuaku bertanya pada kakek itu. Lalu kakek itu pun menjelaskan kepada kedua orang tuaku. Sabar Oci, Rizky udah tenang di alam sana. Tenang? Aku tahu benar keadaan Rizky yang terikat di sana. Mungkin sekarang dia sedang disiksa. Itu yang ada dalam pikiranku ketika mendengar perkataan mereka. Sudah berapa lama Rizky meninggal, kek? 14 hari. Kakek itu menjawab. Hah? Jadi aku juga koma udah selama itu? Lalu kakek itu pun mengangguk. Padahal terasa hanya semalam saja aku berada di alam sana. Itulah sepenggal cerita dari Oci. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita sedang berkendara di jalanan. Dari cerita Oci ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus selalu hati-hati. Di jalan gak boleh ugal-ugalan, karena itu bisa membahayakan nyawa kita sendiri, nyawa orang lain juga. Bahkan makhluk dari alam lain pun ada yang merasa terganggu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.